Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Umi Abi sekalian, alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, penuh ampunan dan juga keluasan amal ya. Insyaallah Allah berikan keluasan amal kepada kita untuk bisa meraih dan mengambilnya sebagai sebuah amal sholih. Salah satu kegiatan parenting kita yang biasa diadakan di bulan di luar bulan Ramadan, alhamdulillah hari ini spesial gabungan ya dengan antara wali santri lama dan wali santri baru. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita sama-sama untuk menjadi senantiasa menjadi orang tua yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Khususnya di bulan Ramadan ini kita meminta kepada Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ahlan wa sahlan buat Umi dan Abi semuanya. Mohon maaf dengan keterbatasan tempat, kita harus berbagi. Jadi memang yang duduk di depan adalah orang-orang yang awal datang, sementara yang terlambat nanti bisa menduduki posisi di lantai 3 ya. Di kesempatan yang istimewa ini, tadi tentunya Umi dan Abi salah satu daripada agenda agenda kita ya di SD Quran khususnya di Ramadan ini adalah yaitu kultum ya. Tahun ini temanya Ayah ingin kudengar sebaris kisahmu gitu. Berbeda dengan tahun lalu meskipun di media yang sama ya bicara masalah kultum. Tentunya dalam hal ini kultum yang digagas oleh para ayah ya, saya membebaskan para ayah untuk memberikan kisah apapun kepada putra putrinya gitu ya, pada anak-anaknya untuk berkisah dengan media apapun dan dengan cara sebagaimanapun gitu. Tapi memang sebagaimana halnya dulu ya. Setahun yang lalu dan juga sekarang saya masih melihat pola yang sama gitu. Pola yang sama yaitu bahwa kultum ayah ini baru hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Walaupun memang ditarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya sungguh apresiasi banget ya para orang tua yang luar biasa memberikan perhatiannya begitu untuk bisa memberikan sebuah situasi dan kondisi rumah di mana anak memang benar-benar ngerasa ketika buka pintu itu mereka tuh ngerasain Ramadan di dalam rumahnya. Itu yang sekarang itu sangat jarang banget terjadi. Kalau kemarin yang sudah nonton TV-ku di sesinya Ustadz Basir ya, Syekhul Basir, itu beliau itu salah satu dari karena kan sebetulnya usianya masih muda banget ya, kurang lebih tuh usianya sama kayak Ustazah Nabila tahun 96, ini 26 tahun gitu. Dan ya kedua orang tuanya lah bisa jadi mungkin seumur dengan saya begitu. Jadi memang dulu ketika gadget enggak terlalu atau belum terlalu menjadi sebuah pegangan anak-anak kita ya. Para orang tua itu dituntut untuk bisa kreatif dan kemudian mengajak anak-anaknya bisa merasakan
Ramadan di rumahnya gitu ya. Salah satunya adalah apa yang menjadi kesaksian beliau ya. Siapa ya di sini yang nonton TV Cook kemarin? Ayo cium tangannya. Ibu-ibu ya, bapak nggak ada ya karena masih kerja mungkin ya. Atau bisa lihat tayangan ulangnya begitu di YouTube kan masih ada. Jadi memang beliau itu merasakan sebagai seorang anak sekarang begitu, merasakan imbas atau pengaruh daripada pendidikan kedua orang tuanya dulu, di mana bahwa jangan sampai kita menyambut 17 Agustus sebegitu meriahnya atau bahkan 1 Januari itu benar-benar disambut semeriah mungkin gitu. Sementara Ramadan itu sama sekali nggak ada gaungnya. Jadi ternyata bahwa saya sampaikan di awal sebelum di bulan lalu bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah media gitu ya bagi anak-anak kita untuk mendidik karakter mereka. Dan Masya Allah ya kiriman videonya itu lucu-lucu, seru-seru, terus ya menarik ya, berbeda dengan tahun lalu karena juga mungkin jumlah wali santrinya sudah mulai agak banyak begitu ya, menyiapkan ini itu, mencoba semaksimal mungkin memang menyambut Ramadan itu Masya Allah. Walaupun kemudian kemarin bukan juara sih ya, lebih kepada apresiasi kami gitu ya di SD-ku, ada nominasi-nominasinya gitu ya, ada nominasi terkompak, ada nominasi terkreatif ya, ada nominasi terfavorit gitu ya. Tapi sesungguhnya pastinya video itu menjadi favorit bagi anak-anak kita semuanya. Karena itu nanti bakal jadi kenang-kenangan buat mereka betapa serunya mereka dan pasti mereka akan mengenang masa-masa seperti itu dan ingin mengulang kembali pendidikan itu nanti buat anak-anak mereka kelak kalau mereka dewasa gitu ya. Itu Masya Allah banget. Nah, adapun kemudian kisah ayah gitu ya atau temanya ayah ingin ku dengar sebaris kisahmu. Ini saya masih ngelihat bahwa ini sebatas baru menggugurkan kewajiban. Iya Pak, iya Pak. Masih terbebani ya Pak, kultumnya Pak. Masih sangat kaku, masih sangat perlu banyak belajar, itu Masya Allah gitu ya. Jadi ada yang sepi banget kan tadi ya, itu ngobrol apa gimana gitu ya. Ya satu-satu di depan cuma ngobrol doang, tapi saya apresiasi juga, setidaknya sudah ada upaya untuk mencoba. Nah, saya berharap justru sebetulnya semua keluarga itu dilibatkan di rumah. Ya, dilibatkan di rumah. Jadi sebanyak mungkin. Ada yang mungkin cuma ngirim satu, ya alhamdulillah ngirim gitu kan, walaupun cuma satu. Alhamdulillah. Ada yang ngirim dua, ada yang ngirim tiga, segala macam. Nah, pada hari ini yang ingin saya kembangkan di parenting kita yaitu parenting robbani ya. Jadi kita sudah punya karakter di parenting kita di SD-ku itu yaitu dengan jargon parenting kita adalah parenting robbani karena bersumber daripada rob kita mengacu kepada bagaimana supaya anak-anak kita mengenal Allah dan kemudian menjadikan wasilah Quran sebagai sarana pembentukan anak-anak kita begitu. Jadi parentingnya adalah parenting robbani. Ya silakan di itu PPT-nya Ustadz. Ya, parenting robbani. Tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah slide berikutnya Ustadz. Ya, ayah, kisahmu adalah penerang jalanku untuk mengenal siapa Robku. Ya, jadi kalau di awal video tadi gitu ya, jadi sebetulnya saya ingin mencoba mengajak para ayah untuk membiasakan diri ya apa yang menjadi potensi mereka para ayah ini yang sudah ada sebetulnya Allah berikan kepada diri mereka sebagai kaum lalu menjadikan media berkisah ini sebetulnya adalah sebuah media yang digunakan oleh Allah ya secara langsung yaitu dengan Al-Qur'an. Jadi kita nggak usah jauh-jauh cari media edukasi untuk anak-anak kita sebetulnya Allah sendiri sudah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa berkisah menjadi sebuah sarana edukasi yang luar biasa penuh hikmah buat anak-anak kita gitu. Makanya kan kita tahu bahwa dalam Quran itu bahkan ada satu surah yaitu surah apa? Surah ke-40 surah Al-Qasas. Kisah-kisah.
Ya. Kisah-kisah surah Al-Qasas. Jadi Masya Allah bahwa bahkan pembentukan karakter dan bagaimana kemudian Allah membackup dakwahnya Rasulullah itu melalui kisah-kisah yang Allah sajikan dalam Al-Quran ketika Rasulullah sedang ngedown, ketika Rasulullah sedang dalam kondisi yang memang butuh untuk diberikan nasihat, lalu Allah memberikan sebuah kisah bahwa ketika Rasulullah diusir, ketika istri Rasulullah wafat, ketika paman Rasulullah juga wafat, kemudian ketika beliau dalam kondisi terusir ya di Taif lain sebagainya, Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah dengan berkisah bahwa para nabi-nabi terdahulu pun mengalami hal yang sama denganmu. Itu melalui kisah, ya. Melalui kisah. Kita lanjut Ustadz di slide berikutnya. Dalam surah Yusuf ya, ayat ketiga, jadi kisah dalam bahasa Arabnya kisah itu kisah. Jadi ini serapan dari bahasa Arab ya. Ya, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran. Mewahyukan Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Nah ini jadi bahwa sebetulnya metode berkisah, ya, metode berkisah ini sesuatu yang sudah diajarkan oleh Allah, ya. Satu yang diajarkan oleh Allah dengan mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah dan kemudian Rasulullah sendiri mengajarkan itu kepada para sahabatnya gitu. Dan dalam penyampaian kisah ini ternyata ia menjadi sebuah edukasi yang sangat luar biasa gitu ya. Sangat membekas, sangat penuh hikmah gitu. Dan kemudian kisah ini ya dengan menceritakan sebuah kisah ini biasanya orang-orang yang kemudian diceritakan kisah ini sangat efektif gitu ya, sangat efektif kemudian membekas banget dalam diri mereka gitu, membekas banget dalam diri mereka dan kemudian menimbulkan tentunya buat anak-anak kita ya kisah yang terus berulang diceritakan pada anak-anak kita dan sebetulnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu sungguh banyak gitu dan memang salah satu yang metode yang kita sajikan di SD-ku di kelas adat juga salah satunya adalah dengan berkisah gitu. 33 cerita dalam Al-Quran yang dibeli ya. Umi dan Abi di rumah ada kan ya di rumah ya, suka dibaca ulang, suka dibaca itu banyak banget sumbernya, dibaca ulang dan nggak usah jauh-jauh. Kemarin kita ketika berkisah itu cukup bisa mencari dari sana sebetulnya. Jadi terus ya, nanti akan saya ceritakan sebetulnya hikmah bagaimana kisah ini adalah sebuah metode klasik yang ada dalam Al-Quran yang apabila kita mengetahui bagaimana esensinya, maka ini bisa menjadi sebuah edukasi yang luar biasa bagi anak-anak kita. Pembelajaran melalui kisah biasanya pembelajaran yang sangat melekat gitu. Nggak jauh-jauh kemarin ketika di Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan anak-anak pada ngumpul semua kan dari mulai kelas SD sampai dengan kelas 5. Saya mengambil satu tema muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Kalau saya bilang apa nak muraqabatullah? Bingung anak-anak. Ya. Menggambarkannya seperti apa yang namanya merasa diawasi oleh Allah. Saya angkat satu kisah yang sangat singkat waktu itu, yaitu tentang kisah Umar dan salah satu anak yang mengembalakan kambing. Bapak Ibu mungkin udah sering ya mendengar kisah ini. Tapi itu buat anak-anak kisah yang baru, gitu ya. Dan mereka sangat antusias, sangat antusias. Kemudian saya menyampaikannya tidak monolog. Saya menyampaikannya tidak monolog, tapi dialog. Ya. Satu, kedua. Ketiga, saya mengubah suara saya. Suara Umar yang tegas dengan suara anak si penggembala kambing. Gitu ya.
pada satu hari, gitu kan, biasa ya pada satu hari ya, pada satu hari gitu. Nah, ketika saya mengubah suara saya menjadi suara Umar yang tegas, yang ya walaupun nggak bisa dibohongin gitu ya. Assalamualaikum wahai anak, gitu kan. Itu anak langsung ya. Terus kemudian berubah lagi suaranya anak kecil, gitu kan ya. Waalaikumsalam, gitu kan. Terjadi dialog seperti itu, kemudian di tengah-tengah cerita, ketika kemudian Umar menawarkan untuk membeli kambing, ya, kambing si anak penggembala kambing ini, kemudian dia katakan bahwa kambing ini punya tuannya. Saya nggak berani untuk jual kambing ini. Terus kemudian kata Umar, kalau begitu kambingnya engkau jual kepadaku dan bilang pada tuanmu bahwa kambingnya dimakan serigala. Ketika kemudian saya sampaikan terus, apa jawaban anak si penggembala kambing ini? Wah, anak-anak langsung. Ada yang bilang, kabur aja Ustazah. Ada yang kabur aja Ustazah, itu orang jahat itu, gitu kan. Ada yang macam-macam ngomong begini, ngomong begitu, ngomong begini, ngomong begitu. Jadi itu dialog, sejauh mana kemudian apa yang kita sampaikan kepada mereka itu meresap, dan kemudian ia berimajinasi dengan cerita kita. Nah, jadi memang Masya Allah gitu, menyampaikan sebuah arahan, karena kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran itu nggak jauh dari yang namanya bicara masalah keimanan, bicara masalah mengokohkan iman, bicara masalah tauhid, bicara masalah mengenal Allah, tidak suka berbohong, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Itu semua Masya Allah syarat sekali dengan penuh pembentukan karakter anak. Ya. Sampai kemudian saya menyelipkan di mana bahwa Allah Maha mengawasi, sampai sesederhana saya bilang, apakah kalau kita buang sampah, nggak ada orang, nggak ada manusia yang lain, malam-malam kita buang sampah sembarangan, apakah Allah Maha melihat? Sampai menyerap ke sana, mereka baru langsung nyambung. Jadi kalau kita gambarkan tentang muraqabatullah, ya, bagaimana pengawasan Allah dengan sebuah kisah, dengan sebuah cerita yang itu sudah ada digambarkan dalam Al-Quran, itu Masya Allah banget gitu. Jadi menjadi sebuah sarana edukasi buat anak-anak kita, ya, membentuk karakter mereka, terus menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Qurani, nilai-nilai Islami dalam diri anak-anak kita, terus menerus seperti itu secara berlangsung lama, gitu ya. Maka ini menjadi sebuah pembiasaan yang sangat luar biasa buat mereka. Mereka pasti akan terkenang-kenang dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh para orang tuanya. Jadi ini harusnya bukan hanya di Ramadan, ya. Saya berharap dengan kemudian challenge Kultum kemarin itu, gitu ya, itu bukan hanya sekedar bagaimana kemudian para orang tua menyisihkan waktu mereka, ya, untuk anak-anak mereka di bulan Ramadan khususnya, ya. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin justru lebih banyak, lebih baik. Benar-benar dibuat momentum di dalam keluarga, disusun secara apik di keluarga itu, kapan kita kemudian memberikan kisah-kisah kepada anak setiap harinya. Jadi dijadwal, dibuat seapik mungkin di dalam keluarga. Jadi bukan hanya sekedar kemudian ketika kemarin di acara Ramadan, ya. Jadi nanti ini diharapkan menjadi sebuah pembiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh para orang tua. Ring ya Pak? Bu. Enggak ada iklan dulu ya? Coba kita perhatikan sama-sama ya, dalam surat Yusuf ayat 111 ini. Sungguh pada yang demikian itu, sungguh pada kisah-kisah mereka, Allah menegaskan gitu bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang juga ternyata menjadi sebuah media Allah, menjadi sebuah edukasi ya dari Allah untuk kita semuanya.
pada kisah-kisah ya mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang bahwa yang kita titik tekankan di sini adalah bicara masalah kisah ya, bukan dongeng. Ya, bukan kultur Indonesia yang mengangkat justru dongeng. Ya, dongeng di mana di sana memang cerita yang ada adalah fiktif, si Malin Kundang, wallahu alam ya memang benar atau tidaknya, tapi bagaimana sesungguhnya sebetulnya yang bisa kita jadikan rujukan yang udah jelas-jelas ya. Ini menjadi sebuah satu hal yang sangat luar biasa, yaitu kisah-kisah dalam Al-Qur'an begitu ya. Dalam Al-Qur'an. Nah, ini ya kita lanjut Ustadz. Jadi mestinya memang ini bukan hal yang baru atau ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pembiasaan. Nah, kisah atau cerita juga merupakan metode edukasi terhadap anak secara perlahan ya, dan pasti serta bisa merubah perilaku anak secara bertahap. Jadi karena kalau kita cuma sekedar ngomel saja misalnya disuruh anak sholat, kan mungkin kayak kemarin gitu ya. Bagaimana caranya terus membiasakan anak untuk sholat gitu. Kalau kita kemudian hanya sekedar bicara, nyuruh anak sholat, nyuruh anak murojaah, lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang terus-menerus berulang dan anak biasanya akan bosan dengan itu. Selalu pasti diulang lagi kalimatnya, diulang lagi kalimatnya, diulang lagi kalimatnya. Bahkan akhirnya ibunya bilang begini, udah 1000 kali mama bilangin gitu kan. Udah saking karena banyak banget gitu kan ya, dengan kalimat yang sama dan kemudian dengan omelan yang sama. Tapi kemudian kalau kita berkisah kepada anak, ini bisa banyak kisah yang sebetulnya intinya adalah misalnya menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu misalnya. Dan itu banyak banget terdapat kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran. Buat kita para orang tua sebetulnya sekarang ini udah sangat jauh lebih mudah untuk mendapatkan kisah-kisah tersebut. Salah satunya yang sudah kita transfer ke ibu-ibu semuanya, ke Bapak Ibu, yaitu 33 cerita kisah Islami dalam Al-Quran. Tapi di samping itu media buku-buku yang lain pun itu banyak sekali sebetulnya. Banyak, jadi kalau kita sebagai orang tua bingung, bukan mana kisahnya ya yang bisa diceritakan ke anak. Sekarang itu banyak banget media buku itu supaya orang tua misalnya lebih kreatif lagi untuk menyampaikan kisah kepada anak. Dan ini ya dengan berkisah ini kemudian mampu untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk anak ya yang terus-menerus kita tanamkan dengan kisah ini, maka ini akan berubah secara perlahan sedikit demi sedikit, kemudian sesuai dengan karena tadi memang bahwa Allah nggak akan pernah bohong bahwa dikatakan bahwa kisah dalam Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Nah sekarang saya mau tanya, buku ini sesuai dengan janji saya, sengaja ketika semua sudah serasa dilupakan dengan tugas ini, maka saya tagih tugas ini. Ya. Untuk anak perempuan dulu deh, anak laki-lakinya ntar. Karena nggak mungkin semua juga. Sesederhana saya hanya ingin mengambil dari kutipan pertama, pendahuluan dulu deh. Pendahuluan di halaman 15, di awal. Di halaman 15. Siapa yang sudah baca? Siapa yang sudah punya bukunya? Belum semua ya? Oh ya, karena semuanya bukan anak perempuan juga ya. Ya, yang udah punya bukunya Cung, anak perempuan. Ya, yang sudah baca, yang sudah baca, 1, 2, nggak usah selesai Bu, yang penting udah baca. Ya luar biasa banget kalau udah selesai Mbak ya. 1 yang udah baca, jangan ngangkat tangannya, jangan malu-malu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Sudah lumayan banyak dari yang udah punya. Kemudian tadi di halaman ke-15 ini, di pendahuluan dulu deh. Karena sebelum kita masuk di pembahasan kenapa kita tertarik mesti baca buku ini, di pendahuluan ini penting banget termotivasi. Ya, di pendahuluan tentang 2 pilar pendidikan anak. Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Nanti bonusnya tajil. Ayo, siapa yang mau ngasih pendapat? 2 pilar dalam pendidikan anak. Ayah ada yang udah baca? Ayah yang anak perempuan coba siapa Cung? Ayah anak perempuan mana? Anak nggak bisa diwakilin Pak. Kalau bacanya jangan diwakilin. Nggak diwakilin ibunya, enggak. Ya. Jadi karena ini juga penting buat para ayah. Sudah punya bukunya ayah? Ada yang udah, ada yang belum. Sekarang yang saya tanya yang udah punya, udah baca buku di halaman 15, pendahuluannya, di yang sederhana dulu ini, Pak Ahmad udah? Belum? Pak Aoni, Abu Hasna, udah belum? Sok, apa? Ya, siapa? Abi Viola, belum baca. Siapa lagi tadi? Abi Adiba, Adeva, belum baca juga. Nah ini dia kendalanya nih kan. Nih, jadi ini sebetulnya yang sangat apa namanya? Yang sangat penting ya. Ini sebetulnya memang udah saya bahas ketika awal-awal kita pertama kali ketemu parenting. 2 pilar dalam pendidikan anak itu yaitu pertama apa? Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. 2 itu dulu. Ini 2 pilar yang paling utama, sekolah dan keluarga. Ya, sekolah dan keluarga. Dan juga sering saya singgung ya bahwa bergesernya nilai-nilai motivasi orang tua dalam pendidikan anak itu sekarang mungkin kalau dipresentasi itu anjlok, sangat turun. Ya. Mereka lebih mementingkan karir mereka, banyak sekali ini sebagian besar para orang tua tidak fokus kepada pendidikan anak-anak mereka. Ya, mereka lebih mengedepankan tadi karir. Ya tadi kan memang benar, bapak-bapak aja kan mana di antara sekian banyak bapak-bapak, ya kan? Satu pun belum ada yang baca. Atau ada yang baca terus lupa. Ya kan? Baca, artinya ini memang belum mendapatkan perhatian yang sangat serius banget. Bicara masalah pendidikan anak ini. Ya. Karena dasarnya dulu, awalnya dulu motivasi. Kita bagaimana mungkin mau bersemangat untuk melakukan sesuatu kalau dalam diri kita belum ada motivasi. Gitu. Nah, yang kemarin pun sebetulnya ada satu anak lagi yang keluar ya di pre-SD. Itu salah satunya adalah tidak siapnya orang tua dalam membimbing anaknya. Berat bagi mereka untuk meninggalkan aktivitas di luar. Padahal jelas hari Ahad loh. SD-ku sudah sedemikian rupa mengorbankan waktu para pengajar hari Ahad kita dijadikan parenting. Hari libur. Tapi justru mereka ya banyak kan orang tua kemudian berdalih ini itu segala macam itu. Jadi tidak siap. Ya, tidak siap. Bahkan kemudian sebetulnya gitu, tadi ya. Nah, karena orang tua kebanyakan kemudian tidak menjadikan pendidikan anak sebagai prioritas, ini ditangkap oleh para pebisnis di bidang pendidikan mengambil peran ini. Maka muncullah sekolah-sekolah bonafit dengan harga mahal. Paham ya? Ini ditangkap kondisi ini oleh para pebisnis di bidang pendidikan untuk membuat sekolah-sekolah bonafit dengan harga mahal dengan asumsi mereka bisa mengambil alih pendidikan orang tua di rumah di dalam sekolah. Tapi pada kenyataannya tetap tidak bisa tergantikan peran orang tua di rumah itu nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak akan bisa, nggak akan mungkin.
Ya. Ada sebuah satu keluarga yang bapak ibunya bekerja, anaknya masih balita, ya. Saking bingungnya mencari khadimat di rumah, bolak-balik, nebus, berhenti, kan gitu ya. Itu benar-benar masalah di para rumah tangga baru modern yang ibu bapaknya kerja. Kemudian akhirnya karena capek nebus pembantu, gaji pembantu udah mahal, terus tiba-tiba sebulan berhenti, nebus lagi. Seperti itu terus, akhirnya dia bilang, udahlah saya mendingan juga masukin anak saya ke daycare. Berapa Bu satu anak? 2.500.000. Daycare. Cuman dari pagi sampai sore, malam di rumah, tidak include ketika anak sakit, tetap ibunya, tidak include di malam hari, ya kan? Dan pastinya pendidikan itu nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi Masya Allah Bu ya, itu harga satu anak itu pendidikannya itu sebulan itu, dan sebulan pun nggak tiap, artinya Sabtu Ahad kan biasanya libur, cuma 5 hari 2.500.000, 2 anak, jadi dia harus mengeluarkan uang 5 juta per bulannya. Ya. Itu Masya Allah gitu. Jadi bahwa memang pendidikan anak itu nggak akan tergantikan ya, peran ibu, peran ayah itu nggak akan tergantikan. Gitu. Ini ya sudah. Nah yang kedua adalah bagaimana pilar yang kedua adalah sekolah. Ya sekolah. Ya kalau kemudian sekolah mahal-mahal kemudian bisa dianggap atau bisa dijadikan sandaran, tapi tetap nggak akan bisa sesempurna ketika para orang tuanya mendidik. Dan kemudian sekolah pada umumnya ya hanya sekedar bagaimana mentransfer ilmu. Ini juga udah sering banget saya singgung, mentransfer ilmu. Jadi padahal tadi gitu kan ya, perkembangan zaman sekarang ini, gadget udah sedemikian rupa gitu ya, perkembangannya luar biasa gitu. Jadi makanya penting banget bagi kita untuk memahami bahwa tidak akan ada yang bisa menggantikan peran orang tua bagi pendidikan anak-anaknya kecuali orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Nah itu dia. Lanjut Ustadz. Nah apa yang diajarkan gitu ya, dari kisah ini salah satunya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian akan 3 hal, ya, mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Quran. Ini salah satu yang menjadi pokok yang harus diajarkan kepada anak-anak kita dan menjadi tugas besar para orang tua gitu. Nah, jadi insya Allah ya, singkat kata, berkisah itu sangat diperlukan gitu, sangat diperlukan. Dibutuhkan kesadaran bagi orang tua, ya, dibutuhkan kesadaran bagi orang tua untuk bisa memahami bahwa pendidikan itu ada di pundak mereka, dan melalui salah satunya ya kami mencoba untuk membagi kepada para orang tua bahwa tidak usah jauh-jauh ya, kita mengambil sumber dari Al-Quran sendiri, di mana di sana di dalamnya ada banyak pendidikan karakter buat anak-anak kita. Hanya saja memang butuh pengorbanan orang tua itu sendiri, menyiapkan waktunya, menyiapkan dirinya, mencurahkan perhatiannya, mencari sumbernya, mengemas sedemikian rupa dan menyajikannya untuk anak. Jadi benar-benar nggak ngasal kita berkisah kepada anak, karena berkisah atau bercerita itu sangat diperlukan ya. Lanjut Ustadz. Bagi orang tua khususnya dan bagi para pendidik umumnya, bahkan wajib dipelajari untuk menyampaikan isi Al-Quran bagi anak-anak kita. Nah, dari sini kita lanjut hal yang substansi. Biasanya kalau kita belum memahami, mengerti untuk apa sih berkisah itu, seperti apa, bagaimana korelasi atau hubungannya berkisah dengan pembentukan karakter anak, seperti apa kemudian kisah itu mempengaruhi kepribadian anak, kita bisa lihat hikmah-hikmahnya. Hikmah metode berkisah dan nilai dalam pendidikan anak ya. Lanjut Ustadz. Nah ini dia. Yang pertama ya, kenapa media berkisah ini sesuatu yang
sangat dianjurkan dan terlebih memang juga sesuatu yang diajarkan oleh Allah kepada para nabinya gitu. Kemudian juga dilanjutkan dengan para nabi tadi mengajarkannya kembali kepada para sahabat-sahabatnya, dikarenakan bahwa biasanya anak-anak itu sangat menyukai cerita atau kisah, ya. Sangat menyukai cerita atau kisah. Jangankan anak-anak, kita juga sama, senang dengerin cerita. Sampai kemarin ya yang saya ceritakan tadi, yang Muraqabatullah. Ketika kemudian saya tanya mereka gitu, bagaimana jawaban anak ini ketika Umar mengatakan demikian gitu kan. Macam-macam jawabannya. Terus saya bilang, anak ini mengatakan, ya kan, aina Robbi. Diam semua. Gitu kan. Bingung artinya. Ya karena itu klimaks gitu kan. Aina Robbi. Nah, intonasi suara juga berpengaruh. Jadi cerita itu jangan datar. Jadi pada suatu hari ya nak, kan ayah lagi jalan, gini. Ya udah anak-anak ngandar tidur, ya udah gitu. Jadi harus ada turun naik gitu ya, intonasi suaranya. Jadi bagaimana jawaban si anak ini? Ini ustazah nih. Mau tahu jawabannya? Kan gitu. Mau tahu jawabannya ya? Aina Robbi. Pada diem kan. Di mana Allah? Nah, mulai ketika anak sudah terpusat perhatiannya, masuk kita di situ. Bagaimana anak sekecil ini ya bisa memahami dan mengerti bahwa mungkin kalau ia berdusta kepada tuannya tidak akan ada yang tahu, tapi Allah Maha melihat baru mereka. Itu Masya Allah. Jadi nggak ada anak tuh yang nggak suka cerita. Inilah yang kemudian samping itu itu mengolah emosinya dia, mengolah emosi, kemudian sambil terus berpikir kreatif. Nah jadi tadi ya, selain memang anak-anak ini sangat suka sekali bercerita dan senang sekali mendengarkan cerita atau kisah, ini menjadi satu hal yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua, yang ini juga yang sangat penting adalah bahwa bercerita atau berkisah itu adalah mengajari tanpa menggurui. Lanjut ya. Dia itu mengajari tanpa menggurui karena kita menceritakan kisah orang lain kepada dirinya yang sebetulnya secara tidak langsung kita ingin menasehati dia cuma dalam bentuk cerita. Kita libatkan emosinya di sana, ya. Kita libatkan dan kemudian nanti sesekali bagaimana kemudian mereka juga bisa berimajinasi dengan tadi pancingan-pancingan pertanyaan yang saya kemukakan tadi gitu kan. Itu menjadi sebuah media imajinasi buat dia. Kok imajinasi nih? Imajinasi itu penting banget bagi perkembangan anak, bukan hanya sekedar ia menjadi sebuah sarana untuk mencerdaskan akalnya, tapi dengan imajinasi ini dia bisa kemudian di kemudian hari, dia bisa tahu, bisa mengambil sikap. Kira-kira kalau saya ada masalah ini, maka saya harus mengambil sikap ini. Anak-anak sekarang, ya, anak-anak sekarang khususnya ya mungkin seumuran ustadz muda ini nih ya, ustadz muda ini ada ustadz muda kita nih, Bapak Ibu perkenalkan gitu ya, Insya Allah. Ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Fakih, ya. Ustadz Muhandis juga sebetulnya masih seusia ya sama dua orang Ustadz ini, cuma memang lebih awal bergabung di SD-ku, ya. Tadi gitu. Jadi usia mereka banyak banget nih anak-anak di usia mereka. Ini jangan sampai terulang lagi di anak-anak ibu nih, ya. Banyak sekali anak-anak di usia mereka, ya di usia mereka usia 20 tahun. 21 tahun, mereka nggak ngerti apa maunya. Udah lulus SMA, mau ngambil kuliah apa nak? Nggak tahu, mah bingung. Itu berarti apa? Ini kasus fatherless sebetulnya.
nggak ada karakter dalam dirinya. Dia nggak ngerti bagaimana sebetulnya dia harus mengambil peran dalam kehidupan. Ya tadi kan pancingan-pancingan tadi ya. Jadi si anak itu diajak untuk berimajinasi, masuk dalam sebuah kasus, masuk dalam sebuah masalah, lalu kemudian kita pancing dia bagaimana menurut pendapat dia, lalu kita closing statement, dia belajar tentang sesuatu, nanti ketika saya ada masalah, ada kasus, ada kondisi yang bagaimana, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bukan anak yang galau, bukan anak yang bingung, cari-cari jawaban ke sana kemari, dan kemudian mengambil aktivitas yang nggak ada gunanya. Ya. Di media sosial banyak anak-anak yang begini, begitu segala macam, pengen ikut-ikutan. Ya, jadi belum ajak anak usia 21 tahun, 22 tahun, bahkan kayak sekarang misalnya, kalaupun banyak anak-anak muda yang nikah muda, pernikahan dini 21, 22, 23, meskipun saya dulu juga nikah 23 tahun. Tapi kalau ditanya anak-anak usia 23 tahun sekarang, mereka menikah hanya bersifat apa? Emosional. Karena pada akhirnya kemudian setelah menikah, gini gitu segala macam, gak lama bercerai. Gak lama bercerai. Jadi, ya kan, ketika saya dulu 23 tahun menikah, ya, udah punya sebuah obsesi gitu kan, udah punya sebuah obsesi. Apa tujuan saya menikah gitu? Tujuan menikah adalah tadi untuk membangun generasi-generasi robbani. Itu ya. Itu di usia 21 tahun, 22 tahun, terus demikian. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa berkisah itu mengajari anak tanpa menggurui. Kan kemarin banyak ya yang nanya gitu. Bagaimana Umi kalau anak saya misalnya masih suka berbohong gitu kan, masih begini, masih begitu. Terus saja gitu. Ambil kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan itu gitu kan. Tadi kan pengawasan Allah gitu kan, yang lain-lain ashabul kahfi ya. Kemudian banyak banget lah ashabul aikah. Ya, di Quran itu banyak banget, dan tadi ya saya katakan buku cerita itu banyak sekali. Terus setiap hari gitu ya, setiap hari. Kita sebagai orang tua udah punya obsesi. Kira-kira anak ini sudah ajak belum pemikirannya gitu ya, punya pemikirannya, kalau kemudian kita tanyakan dia respon. Jadi Masya Allah, khususnya melalui kisah para nabi ya, dan rasul, orang soleh dan juga para sahabat nabi dan juga sekaligus tabiin, ulama salafus soleh tentang hari akhir dan lain sebagainya, bahwa yaitu ya bahwa dalam cerita tersebut ada peringatan, ada nasihat, ada teguran yang akan mudah dikenang oleh anak dan secara tidak langsung menegur anak tanpa adanya paksaan. Ya, jadi menegur secara tidak langsung ya, karena ada tadi ada nasihat, ada dan sebagainya. Lanjut Ustadz. Ini yang tadi saya katakan, bercerita itu dapat merangsang imajinasi, ya, dapat merangsang imajinasi. Kita ceritakan kisah Nabi Yunus, ya, tiba-tiba gitu kan ya, ketika Nabi Yunus ngambek sama Allah, berarti ngambek boleh enggak kan gitu? Ketika Nabi Yunus ngambek sama Allah, ya kan, kemudian dia berjalan meninggalkan umatnya, dan kemudian tibalah ia di pinggir pantai. Yang kemudian terjadi, singkat cerita, akhirnya Nabi Yunus kemudian dimakan oleh ikan besar, kan gitu. Apa yang terjadi? Wah, namanya dimakan ikan kan pasti mati, ya kan? Bermainlah imajinasi dia, Di sana, Masya Allah, imajinasi anak misalnya pasti mati dong, tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Tidak mesti akal kita nggak akan pernah sampai ke sana gitu. Itu adalah bagaimana bab tauhidullah, mengesahkan Allah, mengokohkan iman. Nah, di sini pun akhirnya memang para orang tua dituntut untuk bisa memahami setiap kisah. Jadi bermainlah imajinasinya, dan kemudian dari imajinasi ini pula akan lahir kemauan, kehendak bagi anak. Ketika ia mendapatkan kisah ini,
ada tergambar sebuah bayangan bahwa nanti ke depan saya mau jadi ini, bercita-cita jadi ini. Jadi ada sebuah keinginan, ada sebuah kehendak. Bapak Ibu, nggak gampang. Ada anak yang kahayang. Oh ya kahayang, nggak ada kemauan. Kahayang gitu. Nggak ada kemauan. Nggak punya kemauan. Jadi apa maunya? Abis lulus SMA atau gimana ya? Udah di kamar aja dia begini. Ayolah sana gabung sama anak muda. Udah lama males. Udah sana ikut ini. Udahlah udah biarin aja. Kamu mau jadi apa? Udahlah yang penting udah saya mau apa kayak yang kayak kemarin di kisah Qur'ani Camp terus jadi tukang parkir gitu ya. Abdullah kan gitu. Ya kan? Itu imajinasi itu yang merangsang kemudian anak-anak tuh untuk berpikir kreatif gitu kan, berpikir kreatif dan kemudian merangsang keinginannya ingin menjadi sesuatu, ya, sesuatu. Ada sesederhana misalnya ternyata perbuatan yang sepele, kemarin saya bilang perbuatan yang ternyata kadang kita sepelekan gitu ya. Tadi membuang sampah. Gitu ya, membuang sampah duri di jalanan ternyata imbasnya bagaimana? Ternyata dampaknya seperti apa? Kita ngambil sampah atau duri di jalan bagaimana imbas? Jadi mereka terus bisa mengembangkan imajinasi mereka. Dan tentunya di sini gitu bahwa ini sangat bermanfaat sekali buat mereka. Jadi semuanya itu berawal dari bagaimana anak itu dirangsang imajinasi mereka untuk bisa menjadi apa. Itu yang ketiga. Itu hikmah yang dirasakan berkisah ini, tentunya ini adalah kisah Qur'ani ya. Jadi parenting robbani. Parenting robbani. Nah, itu dia. Sumbernya adalah dari Quran. Kita nggak usah jauh-jauh cari sumber-sumber lain, yaitu ada dalam Al-Quran. Nah, yang keempat bahwa aktivitas bercerita itu sangat mudah dimengerti oleh anak. Karena apa? Ada alurnya, ada kisahnya. Kan kadang-kadang kita ngomong susah sama anak nih, gimana caranya ya untuk kasih pemahaman sama anak nih ya. Kayak tadi kan, muraqabatullah kayak apa ya, susah amat sih ngejelasinnya seperti apa. Tapi dengan berkisah gitu, ini sangat mudah banget. Karena dia ada alurnya, ada ceritanya, sehingga anak mudah sekali gitu untuk memahami dan memahami dan mengerti maksud daripada cerita yang kita sampaikan ini adalah hikmahnya seperti apa, bahwa Allah Maha mengawasi ketika kita tidur. Jadi meskipun misalnya Umi nggak tahu, Abi nggak tahu, kita berangkat sekolah lain sebagainya, lalu kita sembunyi-sembunyi melakukan misalnya apa itu saya memancing mereka apa perbuatan. Oh ya, saya menyelipkan sebuah satu kisah lagi, yaitu tentang Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini juga mereka juga siapa Ibnu Abbas? Nah, siapa Ibnu Abbas? Ada dua anak yang sudah paham gitu ya. Ada dua anak yang sudah paham. Oh itu anaknya paman Nabi. Karena dia Ibn, ya, Ibn Abdullah Ibn Abbas. Paman Rasulullah siapa? Abbas. Sama nih kayak kalian, saya bilang gitu kan. Sekarang coba kayak Salman. Salman Ibn siapa? Ibn Sugeng. Gitu. Kan anak-anak terketawa gitu ya. Ya. Terus coba siapa lagi kemarin siapa? Ustazah yang Umi iniin. Siapa itu? Fatih, bukan. Satu lagi yang nggak tahu dia, bapaknya namanya siapa kalau gitu? Nggak tahu. Waduh, gitu kan. Kalau gitu besok pulang dari sini tanya nama bapaknya yang lengkap ya. Ya, Fatih Ibn siapa? Ibn Yusuf gitu kan, Ibnu Yusuf ya kan. Ini siapa? Atika gitu kan. Hasna Ibn siapa gitu kan. Oh dia udah tahu, anak kelas 5 udah tahu. Ada yang bingung siapa nama bapaknya ya. Iya, pulang dari sini ada yang nanya nggak? Pulang dari sini tanya nama bapaknya siapa gitu kan, karena penting. Iya. Iya. Ya Ibn. Karena tadi kan itu juga satu pengalaman kan buat mereka. Oh, Abdullah Ibn Abbas. Ya, Ibnu Abbas siapa? Abbas itu siapa? Bapaknya.
Abdullah ini anaknya, ini berarti kan sepupunya Rasulullah sedang berjalan, bersafar gitu kan. Nah kemudian Rasulullah memberikan sebuah nasihat ya kan kepada Abdullah ibn Abbas ini. Dikatakan kepada Abdullah, wahai gulam gitu kan. Saya katakan wahai gulam. Apa itu gulam? Wah, kan jadi terus begitu. Jadi sedikit demi sedikit anak-anak itu mendapatkan juga kosakata yang mereka belum paham. Ya, dari situ. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Maka niscaya Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Kan samar nih. Kalimatnya samar. Jagalah Allah. Masa Allah dijagain? Kan gitu. Jagalah Allah. Nah, senantiasa jagalah Allah. Maka Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Maksudnya apa? Harus saya jelaskan, gitu kan. Bahwa yang dimaksud menjaga Allah itu adalah kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Maka apabila itu sudah kita lakukan, kita minta apa saja sama Allah, Allah akan penuhi permintaan kita. Wah, mereka diam kan, ya kan? Itu maksudnya Allah berada selalu di hadapanmu, artinya Allah siap membantu dan mendengarkan doa-doa kita. Apa saja yang dilarang oleh Allah? Banyak macam-macam anak-anak muncul gini. Kan di situ kita akhirnya tahu sejauh mana pemahaman mereka. Nggak boleh ngelihat aurat. Nah, ya kan? Nggak boleh ngeliat aurat orang lain, Ustazah. Iya, betul. Apalagi nggak boleh begini, Ustazah. Nggak boleh berbohong. Secara tidak langsung mereka menasihati diri mereka sendiri dan teman-temannya. Ya, kita nggak langsung. Kalau kita cuman memberikan, kita langsung, pokoknya kamu nggak boleh gini ya, kamu nggak boleh gitu ya, kamu itu cenderung terlalu jadi momok buat mereka. Tapi melalui kisah, mereka mengungkapkan sendiri apa yang dilarang oleh Allah. Gak boleh berbohong, Ustazah. Iya, betul. Gak boleh ngelihat aurat perempuan ya, Ustazah. Kata yang laki-laki, iya, betul. Gak boleh ngomongin orang ya, Ustazah. Iya, betul. Gak boleh marah-marah, Ustazah. Iya, betul. Itu perbuatan yang buruk. Jadi keluar semua tuh. Kita tahu anak yang pra-SD mah. Ya kan pra-SD kan masih yang itu, dengerin kakak-kakaknya pada. Itu jadi pelajaran buat mereka tuh. Mereka diam-diam mengamati. Oh, kayak begitu nanti kalau udah masuk SD. Ya kan? Ya kan? Mereka nggak diam, pada duduk di depan diam, pada semua pada imut gitu kan. Iya, karena masih pra-SD. Tapi mereka belajar, oh nanti kalau jadi SD kakak-kakak kayak gitu tuh saya harus begitu. Saya harus begini, harus kreatif dan sebagainya. Nah itu ya, Masya Allah. Jadi bercerita itu benar-benar aktivitas yang mudah untuk dia mengerti. Bercerita, nah ini yang paling penting juga, kelima Ustadz. Dapat meningkatkan budaya tutur kata, mengembangkan bahasa, komunikasi, dan duduk bersama. Bapak Ibu, zaman sekarang, anak-anak itu istilah tenernya apa? No lab. Apa? No life, apa namanya itu, nggak ada kehidupan, sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka kalau ada masalah carinya keluar. Mereka nggak pede kembali ke rumah. Karena apa? Tidak dibiasakan ada bonding, ada komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak. Kalau kita, nah saya tanya nih, bagaimana pengalamannya nih? Ya tentunya yang wali santri baru ya. Kemarin ketika lagi cerita di depan anak, perasaannya seperti apa? Gitu kan? Itu dibangun sebuah komunikasi dua arah. Dan anak paham dan mengerti bahwa ketika ada masalah apapun di luar, maka orang yang harus mereka datangi dan konsultasi adalah kedua orang tuanya. Karena terbiasa mereka terbangun komunikasi antara kedua belah pihak. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu berangkat pagi pulang malam begitu tiap hari ngomong ABCD juga nggak pernah gitu kan sama anak, cuma sekedar ya ambilkan itu, ya ambilkan ini misalnya. Hanya ibunya saja yang aktif,
Maka pada akhirnya ketika dia tumbuh remaja, ketika ia butuh mendapatkan satu pendapat dan motivasi serta jalan keluar dari sebuah masalah yang dia hadapi di usia remaja, kalau terbiasa komunikasi ayah dan anak, maka anak akan lari ke bapaknya. Pak, gimana nih kayak begini? Pak, saya udah mau nikah, bagaimana mau pendapat bapak? Gitu ya. Seperti apa jodoh yang terbaik, Pak? Gitu. Ada komunikasi, bukan kemudian dia maunya sendiri dan maunya kemudian ngobrol dengan teman-temannya. Ini jadi kebanyakan malah anak itu dekat dengan teman-temannya dan orang lain dikarenakan budaya komunikasi ini, bertutur ini, bermusyawarah ini, dan tadi saya katakan mengembangkan komunikasi, mengembangkan bahasa. Anak akan kaya bahasanya dari kisah. Ya. Anak itu akan kaya bahasanya itu karena ayahnya sering menceritakan kepadanya kisah-kisah. Itu tanpa disadari. Jadi ketika anak memang misalnya belum terbiasa membaca, maka dengan berkisah itulah dia mendapatkan asupan bahasa banyak banget. Banyak mendapatkan asupan. Ya tadi kan seperti yang katakan muhandis ya, saya muhandis kan. Anak kelas 2 udah ngobrolnya RBQ-nya kamu udah sampai halaman berapa kan gitu. Anak kelas 2 SD yang mungkin kalau kita lihat di luaran seperti apa begitu ya. Nah itu ya, jadi Masya Allah. Ini harus menjadi sebuah budaya yang terus dikembangkan. Jadi bukan hanya ketika di Ramadan bahwa bercerita atau berkisah ini menjadi sebuah kebiasaan para ayah di rumah. Ya dibuat sedemikian rupa, diatur, dimanage sama seperti kemarin kekompakan dalam mempersiapkan marhabannya Ramadan ya. Ada yang beli lampu-lampu ya, ada yang niup balon ya kan. Ada yang bersihin, ya mau nggak mau akhirnya sekali bebersih ya. Kayak bebersih saya tahu tuh, dulu sampahnya banyak bener ini gitu kan. Di kolong-kolong, segala macam jadi bebersih, rumah jadi rapi, dirapihin segala macam. Itu kan kompak tuh kan ya antara ayah dan ibu. Menyiapkan ini, menyiapkan itu. Nah seperti itulah kita ngebangun pendidikan dalam anak, yaitu antara orang tua dan ibu itu punya kekompakan. Lanjut, bercerita itu dapat menumbuhkan empati dan membangun kontak batin serta emosi dengan anak. Yang tadi saya katakan gitu, ini bisa menimbulkan empati gitu kan. Oh kalau gitu saya ingin menjadi si anak penggembala, seperti anak penggembala kan jujur itu bisa membuat memuliakan seseorang. Karena sehabis itu Umar bin Khattab kemudian datang kepada tuan si anak ini lalu memerdekakan anak ini. Masya Allah gitu ya. Jadi orang yang jujur itu insya Allah barokah. Jadi nggak ada keuntungan sama sekali dalam berbohong kan gitu. Karena mau serapat bagaimanapun kita berbohong, Allah Maha mengetahui. Timbul di situ empati, gitu kan ya. Adanya empati. Dan yang gak kalah menariknya adalah yang ketujuh, lanjut Ustadz, itu apa? Melatih dan meningkatkan konsentrasi. Terlebih ketika bahasa ayah itu menarik tadi gitu ya. Jadi jangan monoton, pasti dia akan memperhatikan. Dan itu sesuatu yang menarik buat dia. Ya kan, makanya pas saya kemudian masih nanya gitu, terus Fatih nyeletuk, Ustazah terusin aja ceritanya Ustazah. Gitu. Iya. Ustazah ceritanya gimana? Ya kan? Itu melatih konsentrasi, ya kan? Dan meningkatkan konsentrasi dia. Jadi antara itu semua bermain tuh. Dibandingkan dengan gadget, ya kan? Jadi telinga, mata, dan hati, konsentrasi hadir di situ semuanya. Makanya anak-anak yang senantiasa terus diberikan kisah ini, yang tadi ya di statement terakhir tadi ya, bahwa anak ini senantiasa apa? Anak yang kepribadiannya seimbang. Ya. Anak yang tumbuh apa? Kepandaiannya, kecerdasannya. Karena bagaimana enggak tadi kan, matanya, pendengarannya, imajinasinya, hatinya hadir di sana. Inilah yang terus
kita tanamkan gitu kan. Entah itu mungkin sebulan sekali Bapak Ibu. Jadi harus ada target di sana. Enggak cuma di bulan Ramadan. Itu sasaran saya gitu ya. Khususnya kalau tahun lalu masih kita fokus kepada tentang saya ingin mengangkat ayahnya loh gitu ya. Tapi di tahun ini saya ingin mengangkat tentang bagaimana media bercerita atau berkisah ini menjadi sebuah media yang murah meriah bagi para orang tua untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan buat anak-anak mereka. Perlahan dia akan berkembang, bertumbuh menjadi anak-anak yang seperti yang kita harapkan. Terutama adalah pengembangan karakter Qurani tadi. Karena sumbernya adalah berasal dari sumber Quran. Yang selanjutnya adalah mengembangkan spiritual anak jelas gitu kan. Tadi tentang bicara masalah keimanan, tauhidullah gitu kan. Itu semua mengembangkan spiritualnya mereka gitu ya, spiritualnya mereka. Nggak boleh marah, ini, itu, segala macam, Masya Allah. Juga menumbuhkan motivasi dan mengenalkan kisah sejarah masa lalu untuk anak-anak itu. Sangat cukup. Insya Allah sangat cukup banget bekal ini buat para ayah dan ibu ya. Di mana para ayah ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu termotivasi gitu, memotivasi anak, saya perlu menumbuhkan nih motivasi Bapak dan Ibu dulu gitu kan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kudu punya persiapan motivasi untuk bisa bagaimana saya harus bercerita kepada mereka bahwa tadi ya saya memberikan motivasi kepada para ayah dan ibu bahwa media bercerita, media berkisah, edukasi yang sangat luar biasa dan diajarkan oleh Allah, dan itu tentunya bukan main-main ya. Itulah mengapa para ahli tafsir mengatakan bahwa banyak hikmah mengapa dalam Al-Quran banyak sekali terdapat kisah-kisah. Ya, banyak sekali terdapat kisah-kisah. Karena memang Allah Maha mengetahui gitu kan, dengan berkisah ini tadi ya banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Setelah ini saya berharap berkisah menjadi sebuah budaya Bapak Ibu di rumah ya. Kalau setiap hari mungkin gak mungkin, seminggu sekali. Kalau seminggu sekali juga nggak bisa, sebulan sekali deh. Jangan lebih daripada sebulan sekali. Setahun sekali doang. Pas Ramadan, pas ada challenge lagi. Ya kan? Sebulan sekali, ya kan? Setahun sekali. Jadi seminggu sekali, ya setahun. Yang tadi ya, yang saya katakan bahwa 5 juta Bu daycare Pak. Jadi makanya Bu, harga ibu itu luar biasa. Ya, Masya Allah gitu ya. Lebih daripada 5 juta. Ya kan? Karena apa? Kita iming-imingnya adalah apa? Surga. Ya, anak-anak kita. Jadi kalau kita bukan kita sendiri yang berkorban untuk itu ya, siapa lagi yang akan peduli dengan anak-anak kita gitu ya. Apalagi di era digital ini yang ini sangat menguras perhatian anak-anak ya. Makanya media TV-ku kemarin setidaknya kita mulai melibatkan. Kalau kemarin Dr. Catur ya mengatakan bahwa di pesantren yang beliau ngajar itu juga ada media semacam TV-ku. Tapi memang baru istilahnya itu berfiguritas. Itu pesantren sebesar itu gitu ya. Nah kita dan dia sangat mengapresiasi banget gitu, Dokter Catur ini sangat mengapresiasi kita bahwa di SD-ku ada media TV-ku yang mencoba untuk melibatkan semua pihak ya. Kita melibatkan anak-anak ya. Jadi mana ketahuan kan anak-anak yang memang punya kelebihan di dia menghafal, bisa berekspresi, bercerita gitu ya. Berceritanya bagaimana, dia juga bisa duduk di depan kamera, itu benar-benar yang nggak gampang gitu ya. Bapak Ibu juga kan belum tentu juga bisa di depan kamera gitu kan, baca Quran gitu, berzikir, itu Masya Allah banget ya. Kita apresiasi banget anak-anak. Terus perlahan-lahan kita didik mereka gitu menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang berani gitu kan ya, yang mandiri, berani, kemudian muyul mereka atau potensi mereka keluar ya dengan media TV-ku ini. Ya doakan mudah-mudahan TV-ku juga bukan hanya ada di bulan Ramadan,
masukan-masukan buat TV-ku, walaupun memang TV-ku bukan hanya milik SD-ku, tapi menjadi media dakwah bagi keseluruhan begitu ya. Itu sangat diminta masukannya untuk menjadi kekurangan-kekurangan yang terjadi kemarin. Itu saja, sampai situ dulu. Saya kasih waktu 1 atau 2 pertanyaan. Selanjutnya saya mau memberikan pengumuman-pengumuman. Silakan. 1 penanya dari ibu-ibu, 1 penanya dari bapak-bapak. Ibu berempati, ya kan? Bisa berempati dan kemudian mengolah emosi mereka gitu. Tidak jarang justru kita bercerita gitu ya. Justru itu bagus gitu kan. Jadi nggak jarang kita bercerita tentang sesuatu. Itu mengolah atau mengaduk-ngaduk perasaan kita dan juga perasaan anak kita. Jadi itu larut. Jadi artinya kita justru berhasil gitu. Ketika kemudian anak sudah mulai larut dalam cerita kita, mulai masuk dalam cerita kita, akan tumbuh rasa empati, ya kan? Karena melibatkan emosinya dia, gitu. Teringat kemudian dulu waktu Abi masih kecil, gitu kan? Dulu tuh makan telur aja mesti dibagi 4, misalnya, ya Bu Asta misalnya. Makan telur kalian bersyukur gitu kan, kalian bersyukur makan telur satu-satu sekarang. Dulu Abi makan telur harus dibagi 5-4. Kemudian kita menceritakan masa kecil begini begitu segala macam. Tapi memang masya Allah gitu, kalian bisa berbakti kepada orang tua. Sekarang bapaknya Abi atau uminya Abi udah nggak ada. Kemudian kita menangis, meneteskan air mata. Di situ menumbuhkan justru tadi perkembangan emosinya dia. Bahwa dia belajar, jangan sampai dia berbakti kepada orang tuanya itu telat. Ketika bapak ibunya udah nggak ada, dia baru bisa berbakti. Itu jadi sebuah pembelajaran hikmah buat dia. Kan celaka gitu kan. Nah itu bisa diangkat dari situ. Apa doanya Jibril, ya kan? Salah satunya adalah celaka. Seseorang yang ayah ibunya masih ada, tapi tidak mendapatkan pintu surga. Ya kan? Di situ kita angkat tentang berbakti. Jadi dari satu hadis, misalnya, kita kembangkan. Satu kisah apa kita kembangkan. Jadi nggak usah menyelesaikan semua cerita, tapi poin-poinnya yang harus. Makanya tadi saya katakan, kita benar-benar mengemas sedemikian rupa. Terakhir, apa nih hikmahnya? Jadi hikmahnya nak gitu, bahwa begini. Jadi itu salah satu hikmah justru. Ketika kita sendiri terbawa emosi, anak pun juga terlibat emosinya dengan kita. Dan itu nggak ada di media yang lainnya, melibatkan emosi seperti itu. Jangan sampai anak kita emosional, terbawa dengan kisah-kisah drama Korea. Ikutan nangis emak-emak, ya kan? Emak-emak ikutan nangis, ya kan, drama Korea nungguin, ya kan, Aldebaran apa segala macem, ya kan, pergi lagi. Emosional, emak-emaknya emosional kan jadinya kan, nungguin. Nah itu kan larut dalam kisah tersebut, kan masuk dalam alam bawah sadar. Itu udah kena tuh ibu-ibu tuh. Berarti tuh udah kena apa? Udah di brainstorming tuh. Udah dicuci otaknya kan. Kalau ibu-ibu yang udah mulai emosional ngelihat drama Korea, ikutan nangis, ikutan sedih, ikutan gemes. Ya kan, segala macam itu udah ke bawah tuh. Berarti berhasil tuh. Ya. Harusnya itu kita, ayah dan ibunya ke anak-anak ya. Ibu, ya, Bu Dina silakan. Ya. Jadi memang semuanya kan ala bisa karena biasa ya. Jadi kan kita makanya kan dengan challenge Ramadan ini saya ingin mengenalkan, ingin saya biasakan gitu kan para ayah itu bisa bercerita gitu. Kenapa ayah yang saya bidik? Karena tadi sebetulnya nggak harus selalu melulu ayah, nggak selalu melulu ayah, bisa bergantian. Nah tinggal kemudian ibu
memberikan suges kepada anak, kita dengarkan, jangan dengerin suara ayahnya, tapi jangan dengerin suara ayah, dengerin suara siapa dong, ya kan? Maksudnya jangan fokus sama suara ayah, tapi dengarkan apa hikmahnya. Ayo pelan-pelan, itu kan juga bagian daripada pendidikan kan ke anak gitu kan, menghargai ayah. Nah kita berarti bagaimana untuk mengajarkan bisa menghargai ayah, kita dulu yang bercerita, kita dulu yang berkisah, gitu kan? Kita berkisah dulu tentang ayah, itu sosok ayah kayak apa. Nah baru akhirnya mereka nanti bisa menghargai ayahnya, itu satu. Yang kedua berarti para ayah wajib latihan vokal. Wajib latihan vokal, terus bagaimana bisa menarik. Makanya kan tadi saya bilang, Pak, Bapak kalau di perusahaan kan kondite ya, apa namanya itu? Bukan apa tuh namanya tuh, bagaimana kerjaan supaya dinilai bagus gitu kan oleh atasan kan pasti membutuhkan persiapan yang begini, begitu, begini gitu segala macam. Nah untuk anak mestinya jauh lebih daripada itu gitu. Jadi memang berkisah. Kenapa kayak tadi? Karena ayah apa adanya. Jadi ya udah, yang tadi saya bilang datar aja kan gitu. Ya udah, jadi begini, ya kan. Ya. Jadi begitu, ya udah ya. Nah, ya udah gitu, ya udah kalau gitu. Nah jadi makanya itu satu, jadi ayah tolong ya, nanti mungkin di TV ku akan ada challenge. Kalau kemarin Pak Haji Lamri ya yang tampil ke depan kultum, nanti mudah-mudahan insya Allah TV ku berlangsung akan selalu ada orang tua yang kultum bercerita di TV ku. Ya kan? Jadi anak, jadi bukan kayak ya kemarin kita terbatas ya cuman anak dan bapaknya, tapi kalau bisa sih ada kayak kita dalam sebuah situasi yang memang kayak di rumah gitu ya, kayak di rumah. Jadi saya sarankan pun bercerita itu jangan cuman bapak sama anaknya, udah berdua aja kayak ngobrol gitu kan. Curhat dong Pak gitu. Ya udah kita dilah ya udahlah, sip udah selesai nih kita videonya lah, udah sip. Ini kong nih bapak sama anak, yang penting kita lagi ngobrol. Yang penting aman video masuk gitu kan ke ustazah. Iya, karena suaranya juga nggak kedengeran gitu ya, suara nggak kedengeran. Ada lagi yang gelap-gelapan tuh videonya, siapa itu ya? Nggak jelas bapaknya mana, anaknya mana. Yang ada tuh remang-remang, ini di rumah apa di... Nggak jelas bener ya kan. Nah itu dia, jadi harus bener-bener Pak, sungguh-sungguh kumpulin tuh anak 5 ya 5 kumpul gitu kan. Anak 3 ya 3-3-nya kumpul. Karena nanti yang diedukasi bukan hanya anak kita yang sekolah di SD ku saja gitu, tapi juga anak yang lain semua kena imbasnya gitu. Ada imbasnya, ada pengaruhnya. Karena yang kita didikan bukan cuma anak yang di SD ku saja, tapi semua. Jadi benar-benar dibiasakan budaya berkumpul, duduk bersama, bermusyawarah gitu ya. Nah mengenai waktu kapan gitu ya. Kalau waktu yang sekiranya memang sangat mepet dalam arti kalau saya pribadi dulu ketika masih kecil-kecil, kalau hampir setiap hari menjelang tidur itu saya selalu berkisah. Sebelum tidur itu sih nggak pakai perencanaan gitu, maksudnya ya udah saya kira-kira mau cerita apa ya, tentang apa ya, itu selalu berkisah gitu. Sama mereka 2 anak ya yang masih kecil-kecil waktu itu kan. Jadi mau tidur itu, tapi kalau melibatkan ayah itu perlu prepare. Kita sepakati dulu, ayah waktunya hari apa, kapan bisanya, misalnya kan. Oh iya harus komunikasi gitu kan. Curahan hati nih ya. Harus ditanya ayah, jangan ayo cepetan nih, pokoknya kita harus selesaikan challenge ini. Nggak bisa begitu, harus komunikasi. Emang mama senangnya maksa gitu ya. Bener-bener ya kan. Jadi tanya ayahnya, karena bisa jadi karena dipaksa makanya yang keluar datar.
Iya kan? Adalah paksa, ya adalah gitu, apa adanya aja, ya adalah ya nak ya. Makanya nggak seru ceritanya. Dipaksa dalam arti, ayo ayah bisanya kapan? Ayah siapnya kapan? Gitu kan? Ayah, iya. Sudah ibu-ibu, stop. Ikan kembung. Ikan kembung. Ya, jadi gitu. Jadi dipaksa itu dalam arti memang harus dipaksa ayah untuk bercerita, tapi bicara masalah kesiapan, kan itu kan perlu adanya kelapangan hati, gitu kan. Ayah bisanya kapan? Siapnya kapan, gitu ya. Ntar kalau gitu papa mau nyari ini dulu lah, bahannya dulu, ya udah, kapan ditunggu, ya kan. Tanggal sekian, siap ya. Mama lingkarin nih ya, di kalender nih, papa mau cerita. Kan, tagih, ya kan. Gitu. Jadi harus ada komunikasi dengan ayah. Nah, kapan waktunya? Itu sebetulnya tergantung kebiasaan di rumah. Yang paling ngerti banget anak kita moodnya kapan, kita sendiri. Gitu. Bisa jadi kalau tadi menjelang tidur itu ya di tempat tidur posisinya itu biasanya santai gitu kan, kita nggak yang terfokus sama apa, kita yang bercerita, ibunya yang bercerita. Nah kalau tadi dalam kondisi momen kayak tadi kita berdiskusi, kita ngobrol, itu berarti kan harus ada waktu khusus, ayahnya siap, ceritanya siap, ya kan, dan dia memang siap dalam hal waktu juga. Kapan? Ba'da subuh, ketika semua aktivitas belum dimulai, ya kan. Ba'da subuh waktu yang sangat efektif banget memang. Karena kan kita baru kemudian seger gitu ya. Habis sholat, habis berzikir, kita ngumpul ya anak. Dan itu juga perlu dikomunikasikan sama anak. Kumpulin anak-anak. Nanti insya Allah nak, ayah sama ibu udah punya ilmu baru nih tentang pendidikan anak. Pokoknya insya Allah kita sebulan ke depan ayah akan sering cerita sama kalian gitu. Kira-kira kalian kalau ayah ceritain mau di jam apa gitu kan, atau mau bagaimana. Jadi ada komunikasi juga dengan anak. Jadi anak juga siap, bukan anak dipaksa-paksa diseret-seret suruh dengerin cerita. Gitu enggak? Iya, anak udah bapaknya dipaksa, anaknya dipaksa. Mama nih ya. Waduh, ketahuan ini kan gitu. Jadi anaknya juga jangan dipaksa, cepet dengerin, pokoknya ayah dengerin. Nggak begitu, jadi ada komunikasi juga. Udah bapaknya dipaksa, anaknya dipaksa. Stres makanya berdua. Cepetan lah ya udah cepetan aja lah. Tuh emak ngeliatin tuh. Makanya berdua aja begini. Ya, barijeng mukana stres gitu kan. Nah jadi itu, jadi biasanya ba'da subuh gitu, anak-anak udah siap. Yuk kita insya Allah akan membudayakan bercerita ini di ba'da subuh atau di ba'da maghrib kalau memang ayah sudah pulang, terbiasa pulang sebelum maghrib. Jadi bisa ba'da subuh, bisa juga ba'da maghrib. Insya Allah cukup itu ya. Nanti insya Allah ini saya berharap bisa berkembang setelah Syawal.